rencana yang kita buat ke depan, program kita satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana. sarjana. Kuliahnya di mana, Bang? Nah, kuliah ini tergantung dari keinginan mereka. Oke. Bisa di dalam daerah, bisa di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat progresif sekalian. Masih bersama kita stay di YN Kerinci Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalau kemarin kita terjun ke lapangan ngobrol santai bersama Bupati. Nah, sekarang dengan tuan rumahnya Kota Sungai Penuh bersama Bapak Dr. Alvia Santoni. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beliau sebagai wakil wali kota Sungai Penuh gitu. Jadi aktivitas hari ini sibuk, Bang? Alhamdulillah. Asik, Bang. Aktivitas hari ini tetap menyapa masyarakat. Iya, walaupun di tanggal merah ya, Bang. Tanggal merah tetap beraktivitas karena pelayanan masyarakat tentunya ya. Amin. Izin nih, Pak. Bapak, saya manggil Bapak atau Abang nih, Bang? Lebih tepat. Lebih tepatnya kalau ini tanggal merah berarti cukup Abang saya. abang atau adik. Jadi saya bersedia dipanggil Adinda ataupun Adek oleh Abang, dan saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau ini agak nervous saya nih, soalnya baru pertama ini saya bertemu. Kita baru pertama ketemu nih, Bang ya. Iya, ya. Baru pertama bertemu. Tatap muka ya, tatap maya muka. sering. Kalau ketemu sering, tatap muka, berbicara langsung, di baru ketemu. Nervous saya nih, Bang. Oh. Gugup. Pejabat, Bang. Saya ini cuma dosen biasa di YN Kerinci. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol, Bang. Ya, tentunya saya akan bicara ataupun bertanya tentang, ya paling banyak tentang pribadi Abang lah. Untuk kepemimpinannya seperti apa. Jadi gini, Bang, selain aktivitas sebagai wakil wali kota tentunya sibuk, aktivitas di luar itu apa, Bang, kira-kira? Yang penting saya sapa dulu seluruh Bisa, Bang. netizen dimanapun berada. Selamat hari libur hari ini. Iya. Semoga bisa menikmati hari libur hari ini dengan baik. Amin. Dan bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk esok harinya. Amin. Dan jangan lupa tonton YouTube-nya. Tonton terus dan subscribe itu gratis. Iya, betul. Oke. Ya, jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari memang itu tergantung kita sebenarnya untuk memanage waktu. Kalau istilah orang tua, pekerjaan itu sebelum kita hadir kerja sudah ada. Nah, jadi tergantung kita membagi, dan alhamdulillah selain aktivitas rutinitas di kantor, otomatis keluarga juga menjadi hal yang utama. Nah, ini kan pembagian ini yang harus kita membagi dengan baik. Alhamdulillah sampai hari ini hal itu bisa kita seimbang dengan baik. Kakak di rumah sangat mensupport lah seluruh kegiatan Abang, baik pun kantor ataupun sifatnya di rumah ya. Insyaallah. Amin, luar biasa ini. Oke, Bang, sekarang kan Abang sudah menjadi wakil wali kota. Tentunya ada perbedaan perbedaan kapasitas kebijakan. Ya, sebelumnya kapasitas kebijakannya hanya di dalam kampus gitu, di ruang satu lembaga. Nah, sekarang ini adalah lembaga dan masyarakat. Nah, menurut Abang, apa yang Abang rasakan perbedaannya selain dari kebijakan apa, Bang? Sebenarnya kampus dengan pemerintah itu hampir sama. Sama ya. Karena kampus ini merupakan miniatur daripada suatu negara. Karena di kampus juga ada ada masyarakat itu. Ada mahasiswa, dan juga mungkin lebih susah untuk memanage kampus dibanding masyarakat. Susahnya di mana tuh, Bang? Nah, karena kampus terdiri daripada intelektual, akademisi, dan juga mahasiswa yang dapat kita katakan memiliki kreativitas yang luar biasa. Nah, kalau itu tidak bisa kita melihat dengan bagus, ya otomatis kampus akan tidak bisa berjalan. Nah, kalau di pemerintahan itu jelas ya. Kekuatan kita, power, kebijakan itu ada di wali kota. Iya. Jadi untuk melakukan aktivitas otomatis kalau memang itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang, itu
itu bisa kita laksanakan. Bisa dilaksanakan. Nah kalau di kampus otomatis dinamikanya sangat banyak sekali. Banyak sekali. Namun perbedaannya cuma kampus kecil, pemerintah lebih besar. Perbedaannya hanya skup orangnya, kuantitas orang. Tapi kalau secara kualitas itu lebih berat di kampus, Bang. Lebih berat di kampus. Karena orang intelektual. Kalau salah-salah dikit kan bisa didemo mahasiswa. Atau mahasiswa, itu dosen gitu kan. Jadi bukan hanya mahasiswa yang kritik, dosen juga. Ini kita santai aja Bang, Abang bisa sambil Abang mau disediain kopi kayaknya lebih memilih air putih. Air putih. Ya, lebih sehat Bang ya. Lebih sehat dan murah. Lebih sehat dan murah. Oke Bang. Tadi kemana aja Bang? Hari ini Bang? Alhamdulillah. Ya, hari ini sebenarnya saya juga mohon maaf nih dengan prokes IAIN karena kita udah janji jam 10. Tapi ada kepentingan yang lebih mendesak. Karena ada peletakan batu pertama dan menyapa masyarakat dan mensupport masyarakat dalam rangka untuk membantu agar masjid itu cepat terbangun gitu. Dalam hal ini Bang, kami sangat memahami karena ada yang lebih urgent duluan. Kalau itu enggak masalah Bang, biasa gitu. Kalau bahasa Kinca itu nih masalah Bang. Apalagi ini hari libur, kampus ada aktivitas, ya kita sangat bersedia menunggu. Sore pun siap gitu kan. Abang mau datang ke sini konfirmasi ke tim kita, wah sangat luar biasa. Izin Bang, terima kasih Bang udah menyempatkan waktu datang ke podcast IAIN Kerinci ini. Nah setelah peletakan batu pertama, agenda lain ada Bang, agenda susulan. Rencana sore ini karena ini kan menjadi hal yang yang terdentuk yang familiar di daerah kita, berarti setiap yang baru itu berarti kan ada syukurannya. Jadi kebetulan menjabat jadi wakil wali kota ini kan hampir baru 3 bulan. 3 bulan benar. Jadi masih ada masyarakat, teman ataupun yang terjamah dan juga mengucapkan selamat gitu kan. Jadi rencana setelah ini ada kawan-kawan SD. Reuni Bang ya? Reuni. Ingin ketemu, ucapan selamat dan mohon mendoakan semoga sukses ke depan. Amin. Nah, Abang SD-nya di SD berapa Bang? Kalau dulunya namanya SD 6. Dulu SD 6. SD 6 Pondok Tinggi. SD 6 Pondok Tinggi. Tahun? Tahun 85. Tahun 1985. Jadi nanti yang ngumpul semua ini teman-teman angkatan 80-an. Luar biasa. Saya tidak bayangkan nih bagaimana reuninya nih. Mungkin mereka sehat-sehat semua dan mungkin juga dulunya kecil mungkin sudah gendut ya. Dulunya gendut mungkin sudah kecil, mungkin sama tinggi. Ada nggak kira-kira teman-teman yang dari berapa tahun, sekitar 10 tahun atau 20 tahun nggak pernah ketemu Bang? Ada nggak? Ada ya? Ada yang sekarang sudah kemana-mana gitu? Udah ada yang di Padang. Sudah ada yang di Padang. Ada yang di Batam juga. Ada di Batam. Dan di Jakarta juga ada. Jadi aktivitas hari ini kebetulan juga hari libur. Menyempatkan diri. Memang undangannya sudah lama tapi Bang ya? Udah lama. Memang direncanakan dan disesuaikan dengan jadwal. Tapi karena ini ada hal yang urgen, ya otomatis kita lebih mendahulukan yang sangat urgen. Ini Bang. Nggak apa-apa kalau saya tanya-tanya sedikit tentang visi misi Bang ya? Nggak apa-apa ya. Karena mungkin kebetulan masyarakat masih belum banyak yang tahu. Kebetulan mungkin juga secara pribadi juga masyarakat belum kenal atau familiar lah. Ini loh sosok wakil wali kota kita. Nah begini loh Bang, sebelum saya tanya visi misi nih. Saya dari malam tadi saya baca profil Abang. Yang ingin saya tanyakan tuh penasaran Bang. Nama Abang ini kan Alfia Santoni. Bagaimana orang tua Abang bisa terinspirasi memberikan nama Alfia Santoni gitu loh? Kalau orang tua Abang namanya Ahmad Abdul Muiz. Ini sangat agamis sekali namanya. Nah kalau Alfia Santoni ya lebih ke Eropa gitu, Barat gitu. Nah ada nggak filosofi dari nama Abang ini? Mungkin bisa disampaikan nih Bang. Ya sebenarnya saya pun waktu merasakan nama ini terjadi sedikit pertanyaan. Timbul pertanyaan itu waktu di kuliah. Di kuliah. Ya di kuliah. Karena nama panggilan
bukan saja arti nih. Iya. Antara panggilan dan nama panjang pun berbeda, kan? Iya benar. Biasanya kalau Sylvia, mungkin namanya panggilannya Sylvia. Sylvia. Ini kan Alpia Santoni, panggilannya Antos, itu kan? Nah, berarti kan disingkat. berarti jauh kan? Jauh ya. Jadi sering terjadi kalau waktu mungkin SD, SMP, SMA di kota Sungai Penuh. Iya. Pas kalau di kota Sungai Penuh, kalau disebut nama Antos orang kenal. Kenal, kan? iya. Tapi pas di Padang, nah kita kos pun dengan berbagai macam teman-teman, ada yang dari Sumbar, ada yang dari Jambi, ada yang dari tempat-tempat lain. Mereka kenal kita dengan Alpia. Nah, mereka karena kita biasa di sini, tetap mereka panggil Antos, gitu kan. Tapi surat dari kampung otomatis kan Alpia. Iya benar. Nah, jadi pas pos datang, pas nanya nama Alpia Santoni, berarti salah alamat. Salah alamat. Nah, kalau surat aja enggak masalah. Enggak masalah. Dulu kan Wesel ya. Wesel. Bisa balik. Seharusnya tanggal 3 kita bisa terima. Karena salah nama, berarti bisa tanggal 10, jadi, bisa tanggal 12. Orang-orang kampung membalik. Ini enggak ada nama Alpia di sini. Enggak ada nama Kosiko. Itu kalau datang dari kampung ya. Iya, dari kampung. Kalau ada kiriman dari Padang, itu bisa balik lagi Padang tuh. Iya. Karena panggilannya. Karena antara Antos dengan Alpia Santoni kan sangat jauh. Iya, benar. Sangat jauh sekali. Iya, oke. Dan ini juga, Bang, secara menurut rujukan juga yang saya terima ini dari internet. Ini tidak apa-apa saya tanya nih, Pak. Abang ini ternyata juga keturunan dari pahlawan yang ada di Sungai Penuh. Ini saya mengkonfirmasi itu. Benar nggak, Bang? Kebetulan dulu memang orang tua itu memang satu poligami itu biasa, kan? Oke. Nah, biasa. Jadi satu ayah, suami ada 3-4 orang istri. Nah, kebetulan beliau dilahirkan di Pisir Bukit, menikah dengan nenek gitu. Nenek yang ada di Pondok Tinggi. Setelah itu beliau lagi menikah lagi yang ada di tempat lain gitu kan. Nah, jadi beliau berdomisili di Pisir Bukit. Nah, kebetulan nenek di Pondok Tinggi. Memang beliau salah satu tentara nasional Indonesia yang memang ikut berjuang sama dengan Pak Muradi. Nah, Muradi. Dan alhamdulillah mungkin dengan darah beliau sedikit mengalir. Ini sampai ke Abang. Namanya masih ingat, Bang? Masih. Siapa, Bang, namanya? Berarti Pak Yatim Abbas gitu. Pak Yatim Abbas. Selain dari beliau tentara, dia juga tokoh adat. Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan banyak buku-buku beliau yang memang diciptakan beliau dalam rangka untuk mengingatkan kembali tentang adat istiadat Kerinci dan budaya-budaya Kerinci dan sejarah-sejarah Kerinci gitu. Berarti darah juang ini mengalir sampai ke tubuh Abang ini. Insyaallah. Amin ya, Bang. Amin. Ini luar biasa. Jadi begini, Bang, wali kota kan ini sudah kayaknya lebih 100 hari kerja, Bang ya? Sudah ya. Kapan ini, Bang, ada mungkin penampilan? Kemarin kita konfirmasi kan sekarang dalam proses editing untuk menampilkan. Nah, 100 hari kerja ini apa aja, Bang, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota? Sebenarnya 100 hari kerja ini kan bukan merupakan tuntutan. Ya, betul. Tapi minimal Pak Amadi menginginkan perubahan, perubahan dan juga menyesuaikan dengan gaya dan juga cara kepemimpinan kita. Nah, itu berarti kita ingin coba dan melatih mereka agar mereka lebih biasa terbawa dengan gaya-gaya kita. Tapi alhamdulillah nampaknya seluruh OPD, seluruh perangkat-perangkatnya itu bisa menyesuaikan dengan gaya. Nah, kalau diklasifikasi gaya kepemimpinannya itu seperti apa, Bang? Kalau gaya kepemimpinan saya dengan Pak Madi hampir sama. Kita demokratis. Berarti setiap keputusan yang kita ambil itu kita musyawarahkan dan ini menjadi kekuatan bersama. Tapi ini, Bang, saya kan kebetulan juga tinggal di Dusun Berni. Dusun Berni. Semenjak sudah dilantik, setelah dilantik itu selesai semua sampah-sampah yang ada di jalan-jalan, itu luar biasa. Ya, karena kita ambil semuanya
keputusan bersama dan keinginan bersama dan juga niat kita ingin perubahan di Kota Sungai Penuh. Oke, sip, luar biasa. Jadi salah satu misalnya program yang sudah dicapai dalam 100 hari kerja ini apa, Bang? Salah satunya berarti kita membuat antar dinas instansi ataupun OPD ini terjadi koordinasi. Koordinasi yang baik. Mungkin selama ini jalannya satu-satu, nah sekarang harus kita koordinasikan karena setiap kegiatan itu tidak mungkin kita lakukan sendiri benar. Tanpa ada disupport, didukung oleh dinas lainnya. Oke. Nah, budaya ini yang kita buat terlebih dahulu. Nah, setelah itu ya masalah kebersihan. Kebersihan, benar. Ini yang sangat terlihat di masyarakat nih, Bang. Memang itu niat Pak Ahmadi ingin merubah tampilan kota dari kota kumuh menjadi kota yang bersih. Iya, oke. Siap. Oke, Dimang. Menarik, saya baca di visi misi Azaz ya. Masih ingat Azaz Ahmadi dan Alpasya Sontoni. Ini mengembangkan di tingkat pendidikan, Bang, untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia sehingga punya berdaya saing global yang bisa bertarung di ekonomi kerakyatan. Seperti itulah. Mungkin ada salah redaksi saya, mungkin Abang bisa klarifikasi. Nah, intinya poin pentingnya itu saya baca tujuannya ke arah pendidikan, kota pendidikan. Sungai Penuh menjadi kota pendidikan. Gimana nih pencapaiannya? Sebenarnya ya walaupun secara tertulis mungkin bisa kita baca, namun ruh daripada kenapa kita mengambil visi itu karena saya dan Pak Ahmadi merupakan salah satu dapat dikatakan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kota Sungai Penuh. Oke, iya. Jadi setelah kita melihat kondisi real di lapangan, bahwasanya minat, keinginan masyarakat generasi muda Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan pendidikan itu sangat tinggi dan sangat luar biasa. Oke. Itu dibuktikan dengan indeks pendidikan kita bagus IPM kita bagus. Oke. Mungkin di atas provinsi gitu, di atas provinsi, namun di atas Jambi. Oke. Seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jambi, saya rasa hanya Kota Sungai Penuh dan Kerinci itu memiliki 9 kampus, Bang ya. 7 kampus. Dan akan tambah lagi nanti 1 sekolah tinggi ilmu teknologi kayaknya di Kayu Aro. Ini kan sangat pencapaian luar biasa. Jarang ada suatu kabupaten dan kota itu memiliki kampus sebanyak itu. Dan satu-satunya mungkin, satu-satunya itu di Provinsi Jambi, kabupaten yang ada dan kota ada kampus negerinya. Ini IAIN Kerinci. Artinya keinginan masyarakat untuk sebenarnya siapapun yang memimpin kabupaten dan kota itu mendapat bonus. Ya. Kenapa? IPM-nya pasti bagus. Bagus. Dan ini bukan menjadi salah satu yang kami rasakan dengan Pak Ahmadi ini merupakan prestasi. Oke. Nah, kalau kita nyatakan ini prestasi itu otomatis siapapun menjadi wali kota, siapapun menjadi bupati itu akan mendapat bonus itu. Oke. Karena itu salah satu bentuk bonus bagi suatu kota ataupun suatu daerah pusat daripada perkotaan. Contoh di Padang, di Jakarta itu otomatis. Nah, kita melihat ini bukan berdasarkan itu karena walaupun IPM kita bagus, tapi masih ada masyarakat kita yang tidak memiliki kemampuan untuk mengecap pendidikan yang lebih bagus. Oke, iya benar. Nah, maka jadi kota pendidikan itu bukan berarti kita ingin sama dengan Jogja, sama dengan Semarang, tidak. Kota pendidikan itu ruhnya adalah bagaimana masyarakat kita yang ekonominya sederhana ke bawah itu tersentuh dengan pendidikan. Dan jadi, mendapat pelayanan yang sama dengan yang lainnya. Betul. Jadi dalam rencana yang kita buat ke depan, program kita 1 rumah 1 sarjana. 1 rumah 1 sarjana. Kuliahnya di mana, Bang? Nah, kuliah ini tergantung dari keinginan mereka. Bisa di dalam daerah, bisa di luar daerah. Dan untuk mencapaikan ini, nah kita pun dalam RPJMD kita pun sudah menyusun nantinya untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas mereka agar mereka bisa bersaing dengan global, benar. Baik itu luar negeri ataupun dalam negeri sendiri. Nah, kita pun sudah merancangkan adanya pertukaran mahasiswa antara mahasiswa Sungai Penuh, baik itu dengan perguruan tinggi besar yang ada di Jawa ataupun di Sumatera,
dan juga tidak menutup kemungkinan dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Luar biasa. Ini kalau saya melihat abang bicara itu layaknya rektor, Bang. Itu konsep perguruan tinggi sekali. Jadi kan tridharma perguruan tinggi itu pendidikan, pengajaran, pengabdian gitu kan. Kemudian lagi penelitian. Ini ada ruhnya dia, Bang nih. Wajar kalau seumpamanya, dan apalagi Pak Ahmadi juga menjabat sebagai ketua kan? Nah, sebenarnya gimana, Bang? Sebenarnya masyarakat itu bisa bahagia, nah, bisa berkembang, bisa maju apabila masyarakat itu punya ilmu. Nah, tapi kalau masyarakat tidak punya ilmu, ya otomatis kita kan susah untuk mengembangkan ke depan. Artinya bisa tidak, Bang? Ini saya menyatakan bahwa kemajuan satu daerah itu diukur dari meningkatnya ataupun prestasinya dalam sebuah pendidikan. Ya. Meningkatnya pendidikan, maka kualitas daerah juga akan meningkat. Ya. Gitu, Bang. Salah satu indikatornya itu. Itu, iya. Kenapa kota besar itu bisa berkembang? Karena di kota besar itu banyak orang-orang terdidik yang ada. Daerah susah untuk mengembangkan, ya karena mau kita katakan ya pendidikannya masih kurang. Gitu. Oke. Jadi tadi, Bang, satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana. Luar biasa. Ini sedang dilakukan nih, Bang ya? Itu sedang kita rancang. Karena kita masuk di transisi 2021, maka otomatis 2021 ini merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah terdahulu. Jadi 2022 insya Allah ini sudah jalan. Kalau berapa jiwa masyarakat yang tergolong, berapa kakak lah anggota keluarga di kota Sungai Penuh ini, Bang? Kalau terhitung sekitar 1 juta kakak sampai, Bang? Kalau penduduk kita sampai hari ini berdasarkan statistik itu 98.000. 98.000 berarti sekitar 8.000 kakak. 8.000 9.000 kakak. Kalau seadanya 1 kakak 2 3 ya. 3 orang. Artinya Abang dengan visi itu berarti harus disiapkan 8.000 sarjana karena targetnya 1 rumah 1 sarjana. Kira-kira cukup nggak dalam 2 tahun dengan sisa kepemimpinan Abang ini? Memang setiap program itu harus ada tahapan. Tahapan, namun kita ingin masyarakat kita mencicipi pendidikan yang lebih layak dan lebih bagus. Gitu. Oke. Kalau dalam jangka waktu 2 tahun ini, Bang, kira-kira nih kalau saya boleh tahu bocoran lah kira-kira. Capaiannya berapa sarjana kira-kira, Bang? Target aja. Target. Nah, sekarang kan kita dalam tahapan pendataan. Pendataan dulu, oke. Karena sekarang memang kita lihat di pemerintahan kita ini memang data ini yang menjadi masalah. Data ini, data UMKM. Begitu juga dengan data sarjana kita. Data apapun, masalah COVID pun kita masalahnya sebenarnya data. Data ya, betul, Bang. Data. Jadi karena memang kita terlalu meremehkan data. Betul, ya. Nah, kita ambil contoh di COVID. Di COVID sebenarnya penentuan level 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan laporan kita dari bawah. Nah, tapi karena data kita kurang pas, maka otomatis orang pusat pun melihat kita ini dari level mana. Nah, tapi kalau data kita bagus, nah itulah dari level 3 kita langsung drop ke level 1. Oke. Nah, karena data kita bagus. Nah, jadi kelemahan kita ini memang data. Jadi memang 2022 ini memang target kita data. Jadi kita dari data yang kita ambil, nah barulah kita bisa memutuskan berapa target yang akan kita capai. Oke, artinya sekarang murni pendataan dulu. Berapa banyak masyarakat yang belum tersentuh pendidikan, mungkin berapa banyak rumah yang belum ada sarjananya. Dari itu baru bisa dirancang berapa target yang akan dilakukan selama 2 tahun ini. Dan juga kita lihat itu dari kapasitas ekonominya. Memang skala prioritas. Walaupun satu rumah 1 sarjana, ya otomatis skala prioritasnya mungkin yang duluan, ya mungkin ekonominya yang lebih membutuhkan, baru nanti masuk. Tapi kalau saya melihat, Mang, semangat masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini dalam melanjutkan pendidikan itu tinggi, Bang. Buktinya kita punya profesor loh, Bang, dari Kerinci. Banyak malah. Sudah nongkrong di Jakarta gitu kan. Bahkan ada sudah pernah menjadi rektor gitu. Banyak. Banyak di luar tapi, Bang, luar biasa. Ini Abang juga asli Pondok Tinggi, kemudian lagi
jadi rektor STA, dan ini Pak Dr. Haji Asyari asli orang Kerinci juga jadi rektor, bahkan ada yang bertarung dari luar juga terpilih juga karena memang semangat nih Bang, giroh keilmuan atau pendidikan di Kerinci sangat luar biasa. Oke Bang, selain pendidikan, kalau dari visi itu membangun ekonomi kerakyatan. Nah artinya membangun SDM sumber daya manusia lewat pendidikan dengan tujuan bisa membangun ekonomi kerakyatan. Begitu. Targetnya kemana nih Bang, ekonomi kerakyatan? Ya karena kita mengambil visi kita ke ekonomi kerakyatan. Yang pertama mungkin waktu dalam penyampaian visi misi waktu kita debat kemarin. Nah salah satunya kenapa kita harus ekonomi kerakyatan, karena selain kondisi COVID ditambah lagi Gini rasio kita ataupun penyebaran antara miskin dan kaya di Kota Sungai Penuh ini tidak merata, maka otomatis salah satu yang bisa menggerakkan pemerataan ini adalah ekonomi kerakyatan. Nah, target kita ekonomi kerakyatan ini adalah masyarakat-masyarakat yang selama ini berjuang di bidang ekonomi, tapi tidak dilayani dan juga tidak mendapat respon dari dinas instansi yang memang seharusnya merespon mereka. Nah juga ini menyangkut data. Nah data. Jadi untuk 2021, 2022 memang kita mendata ini karena kita ada program yang kita namakan dengan Kartu Corner M. Kartu Corner M. Kartu Corner M ini adalah komunitas milenial entrepreneur. Komunitas milenial entrepreneur. Wah luar biasa ini Bang. Ya, komunitas entrepreneur milenial. Komunitas entrepreneur. Oke, kartu Corner M. Nah, ini akan kita luncurkan ya apabila data kita valid. Nah, sekarang kita juga tidak tahu berapa UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh. Dan berapa yang pejuang-pejuang ekonomi kita yang memang menghasilkan produk-produk kreatif tapi juga tidak terdata. Nah itu yang kita sasar nantinya. Kalau memang itu datanya bagus, maka kita akan beri pelatihan, beri pengembangan, mungkin sampai dengan pendanaan. Ini menariknya ini fokus dari Corner M tadi ya, itu ke milenial Bang. Berarti jangkauannya ini dari milenial dulu berarti ya? Target kita, ya karena sekarang kan dalam setiap karena kita orang pemasaran, berarti nama itu mempengaruhi daripada pandangan masyarakat. Oke. Saya baru, Abang kan lulusan manajemen ya, luar biasa. Iya, kebetulan Bapak Wakil Wali Kota kayak kita ini lulusan manajemen. Jadi, artinya wajar kalau ada pendidikan kemudian lagi pemasaran di situ. Jadi ilmu Abang sangat diterapkan ini Bang. Luar biasa. Kemudian lagi punya daya saing. Nah, daya saing kita itu kemana Bang? Target Abang artinya Kota Sungai Penuh daya saingnya di mana? Ya secara minimal kita bisa menyaingi daripada daerah-daerah tetangga. Nah secara maksimal ya otomatis kita bisa bersaing di tingkat nasional, tingkat nasional ataupun internasional. Karena kita tidak kalah. Tadi Dino sudah sampaikan banyak warga ataupun masyarakat Kota Sungai Penuh yang di luar daerah berhasil betul. Malah bisa mencapai titik yang lebih tinggi dari putra daerah di daerah lain. Kan? Jadi kita tinggal semangat aja, semangat. Jadi kita jangan kendor, walaupun kita daerah terpinggir dari Provinsi Jambi di ujung, dari Sumatera Barat juga di ujung. Jadi secara geografis kita merupakan daerah perbatasan. Tapi jangan merasa jangan salah, ada punya potensi di sini. Punya potensi. Buktinya ini kemarin kan ini kebetulan ini Raja Kopi nih Bang. Raja Kopi ini produk asli Kota Sungai Penuh Bang, kopinya. Ini pemenang dan satu-satunya kopi yang dikirim itu ke London Coffee Festival. Itu produk Kota Sungai Penuh Bang. UMKM Sungai Penuh. Nah, jadi tinggal sebenarnya Kota Sungai Penuh tinggal kita motivasi. Kalau kita memang bisa kita motivasi, kita gerakkan, Insya Allah. Artinya masyarakatnya bersedia untuk maju. Luar biasa. Dengan peran pemerintah. Karena kalau tidak kita gerakkan, memang terjadi kesulitan. Tapi kalau kita gerakkan, Insya Allah banyak yang dilakukan oleh generasi milenial hari ini
yang membawa nama baik Kota Sukarno tapi tidak disupport oleh pemerintah. Nah, itulah lahirnya Corner M ini karena itu. Karena itu. Berarti kita data seluruhnya, nanti kita support, ya insya Allah mereka akan bisa berkembang luar biasa. Karena nggak cukup 2 tahun nih Bang. Nggak cukup 2 tahun nih. Insya Allah Bang ya. Tapi yang jelas sekarang berbuat baik dulu. Insya Allah azas berlanjut. Azas berlanjut. Oh siap, azas berlanjut ya. Jadi apapun itu sekarang pelayanan masyarakat, karena masyarakat ingin melihat prestasi, pencapaian langsung tersentuh. Dan yang Abang sampaikan tentang visi misi tadi, ini sangat memang kan masyarakat itu mungkin tidak tahulah bagaimana dia harus meningkatkan ekonomi. Tapi kalau jalannya bagus, pendidikannya bagus, dia bisa nyari sendiri ekonomi. Oke. Jadi ada lagi sih sebenarnya Bang, hal-hal yang menarik gini ya. Sebelum menjadi wakil wali kota gitu kan, Abang ini kan punya apa ya, background organisasi yang sangat luar biasa. Abang pernah aktif juga di KONI, bahkan jadi ketua Bang ya. Wakil ketua. Kemudian lagi juga aktif di KNPI dan di situ pernah jadi ketua Abang. Ya level kecamatan. Ya. Walaupun level kecamatan ketua Bang. Terus itu waktu di kabupaten ya. Nah, artinya memang Abang sudah berjalan dari roda organisasi kepemudaan gitu. Nah sekarang posisi Abang pemerintah, kalau dulu mungkin melihat pemerintah dari luar secara kepemudaan gitu kan. Apa Abang? Mungkin aku dulu di posisi itu. Nah sekarang di posisi ini. Kira-kira di mana letak perbedaannya Bang? Ya oke, ini jauh nih. Artinya berbanding terbalik. Nah apa yang Abang rasakan gimana? Kalau memang sesuatu yang kita lakukan di luar apa yang kita lakukan, memang terjadi perbedaan perbedaan persepsi. Betul. Sebelum kita ke pemerintah, kita merasakan pemerintah ini punya kebijakan, punya dana, punya semuanya. Ya. Berarti bisa dilakukan dengan power yang dimiliki. Iya betul. Itu perasaan kita di luar. Dan setelah kita masuk ke dalam, memang kalau kita di manajemen, berarti ada bentuk-bentuk organisasi. Organisasi betul Bang. Pemerintah ini kan kita namakan dengan birokrasi. Memang birokrasi ini merupakan suatu bentuk struktur yang dapat kita katakan sangat berbelit-belit. Sangat berbelit, tapi memang tujuannya memang terarah. Iya, tapi betul. Kalau bagi kita masyarakat kan ingin cepat. Ini susah sekali itu kan. Kalau pemerintah otomatis ikut aturan. Nah inilah yang harus kita samakan persepsi. Kalau kita di luar lihat pemerintah ini terlalu lambat, terlalu berbelit-belit. Tapi setelah kita masuk ke dalam, memang itulah aturannya. Kalau kita langgar, kita benturkan, yang berdampak itu ya pribadi. Nah, siapa yang melakukan? Nah, inilah yang harus kita sinkronkan. Oke. Kalau saya mengambil pendapat dulu, kita tidak akan pernah bisa merubah sistem kalau kita di luar sistem. Ya bisa merubah sistem masuk ke dalam sistem. Artinya Abang sudah dalam posisi untuk merubah sistem ini, Bang. Ya maksudnya sistem kita ada ada tingkatan. Ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota. Minimal dalam kota dulu. Kalau bersifat tataran perwako, perda, otomatis kita ingin bisa lakukan regulasi yang cepat. Tapi kalau itu bersifat aturan provinsi pusat, otomatis kita harus berpedoman kepada undang-undang. Peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah. Nah itu betul. Benturan itu yang harus kita lalui. Namun kita di Kota Sukarno kita ingin cepat. Cepat. Nah inilah yang kita beri nantinya standar pelayanan minimal. Standar minimal itu yang kita harapkan. Memang aturan harus kita lakukan berdasarkan undang-undang. Namun kita tetapkan tahapan pertama ini 1 hari. Kedua 2 hari, 3 hari. Berarti bukan keinginan mereka. Kapan sempat diurus, kapan sempat tidak diurus. Nah ini yang kita tetapkan. Misalnya masyarakat ingin mengurus tentang kepindahan pegawai misalnya. Nah berarti kepindahan itu harus 1 hari surat ini selesai di tempat dinasnya. Nah nanti naik ke Pak Wako ini 2 hari. 2 hari harus selesai. Itu kembali lagi ke dinasnya 1 hari selesai. Nah ini itu lari kayaknya birokrasi Abang buat ini. Kalau kayak gitu. Biasanya kita ngurus seminggu loh Bang. 2 minggu baru selesai surat-suratnya kan. Ini yang akan kita terapkan standar pelayanan minimal ini. Nah ini yang
Berarti setiap orang memiliki topoksinya yang harus mereka lakukan, selesainya kapan. Oke. Berarti ada target gitu. Oke, menarik ini Bang. Memang dalam situasi saat ini memang masyarakat butuh pelayanan yang maksimal, apalagi sekarang kan masa pandemi kan, masa Covid. Kemudian lagi gini, saya melihat kadang baca berita, Pak Wako itu kadang sampai sore maghrib baru pulang. Malam. Abang juga sih luar biasa. Itu ada kerjaan yang belum tuntas atau gimana? Sebenarnya kita mengkoordinir. Berarti mengevaluasi apa yang dilakukan hari ini. Kalau ada yang belum maksimal, nah itu yang kita evaluasi itu sampai malam. Tapi kalau memang lancar, ya otomatis kita tidak lakukan evaluasi sampai malam. Berarti langsung dikontrol Bang ya? Ya, karena Pak Ahmadi itu ingin bisa kita selesaikan hari ini, kenapa harus menunggu besok? Gitu. memang Pak Ahmadi ini kayak apa ya, semangat, kemudian lagi memang humble gitu. Ya kemana-mana siap itu, kalau ada apa kan pokoknya dimanapun ditemu sama lah kayak abang juga. Mimpi nggak Bang kira-kira menjadi wakil wali kota ini? Ada pernah punya mimpi nggak? Hidup ini harus bermimpi. Kalau nggak mimpi, gimana mau kenyataan? Kata Soekarno, bermimpilah setinggi mungkin jatuh di antara bintang-bintang gitu ya. Tapi mimpi jadi wakil wali kota ini baru 2 tahun. Iyalah, semenjak mau nyalon. Maksud saya waktu di pemuda dulu. Belum ada mimpi, tapi punya keinginan. Punya keinginan. Punya keinginan karena memang banyak tawaran, karena kita tidak di birokrasi, otomatis kan banyak tawaran dari kawan-kawan partai untuk ikut caleg dan sebagainya. Memang ucapan itu doa. Ya. Memang betul. Setiap diajak, saya enggak ingin jadi caleg, saya mau jadi wali kota. Gitu. Pas diajak pasti ngomong-ngomongnya gitu. Iya. Padahal itu kan gurawan. Iya. Tapi alhamdulillah diaminin. Oke, luar biasa. Berarti punya keinginan, tapi tidak pernah bermimpi terpikir harus bisa sampai ke sini gitu ya. Tidak pernah. Masyarakat sudah mengamanahkan dengan abang gitu ya, luar biasa. Amin. Oke Bang, sekarang Bang, kita ini kan punya kampus nih Bang, kampus-kampus besar. Abang juga pernah memimpin kampus yang sekarang sudah berstandar akreditasi B. Itu pencapaian abang loh, luar biasa gitu kan. Abang lupa nggak kira-kira dengan kampus? Kampus tidak pernah terlupakan. Kampus tidak pernah. Pengen soalnya kayak di IAIN Kerinci nih gini. Kira-kira menurut abang nih, pandangan abang terhadap IAIN Kerinci gitu kan, apakah kita nanti IAIN Kerinci dengan kota, karena kan walau bagaimanapun IAIN Kerinci milik kota dan kabupaten. Apa harapan terbesar abang bagi IAIN Kerinci gitu sebagai pusat pendidikan negeri yang di Kerinci? IAIN Kerinci merupakan suatu institusi yang memang dapat mengharum nama Kota Sungai Penuh. Karena selain daripada institusi negeri, juga memiliki kontribusi dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kota Sungai Penuh ataupun Kabupaten Kerinci. Memang harapan kita IAIN dengan pemerintah itu memang harus ada kolaborasi. Dan alhamdulillah selama ini pemerintah kota selalu mensupport. Kemarin ada ini juga. Ada kegiatan FGD kan, Fokus Group Discussion. Itu Pak Ahmadi langsung datang. Luar biasa, duduk dengan rektor. Luar biasa. Ini kalau pemimpin itu asalnya dari akademisi ini begini. Jadi saya tuh terkejut Bang, ketika dikonfirmasi sama Pak Agung kan, Bang, Pak Antus mau ke sini loh. Iya Pak, aku bilang. Biasanya kita yang ngundang, ini beliau yang datang gitu. Ini mau main-main ke kampus nih, rindu dengan kampus ini. Kayaknya STA harus punya podcast juga nanti biar abang bisa diundang nih kayaknya. Udah ansur ya. Udah ansur. STA harus juga punya. Kota juga harus juga punya Bang gitu. Nah. Jadi kalau inilah Bang, kita alhamdulillah minimal kita punya nilai jual lah IAIN Kerinci. Ada yang ditampilkan. Kita punya podcast loh gitu nah. Oke Bang, mungkin kayaknya waktu kita ini sangat terbatas Bang. Iya. Kita sudah berbicara lama gitu kan, sudah tahu abang seperti apa, kemudian lagi program-programnya sangat luar biasa di Kota Sungai Penuh. Mudah-mudahan apa yang abang cita-citakan bersama Pak Ahmadi itu sampai dan memang tepat waktu gitu kan, dan mudah-mudahan
dapat kesempatan kembali untuk melanjutkan misi dan visi yang belum selesai gitu. Insyaallah. Amin ya. Amin. Terima kasih Bang sudah sangat gimana ya? Syukur sekali nih. Saya sampai nerpes di awal dan sampai sekarang udah bakal kurang waktu kita nih. Kurang. Oke. Baiklah, kita di penghujung ini pembicaraan bersama luar biasa wakil wali kota yang sangat milenial sekali yang selalu hadir untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita doakan sehat selalu Bang, itu kan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga Bang sehat selalu dan menjalankan aktivitas dengan baik. Baiklah, saya Ade Putra Hayat, podcaster hari ini. Terima kasih atas segala kesempatan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terus ikuti kami dan subscribe YouTube YIN Kerinci, kemudian lagi follow podcast YIN Kerinci. Demikian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.